Kenapa demikian kita harus jauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah? Fa innahu la yadri mata yanziluhu, karena kita tahu kapan datangnya kematian itu, tidak tahu. Faqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tentang kematian ini. Kata Nabi apa? Syiddatul maut wa miraratihi, bahwa pedihnya kematian, pedih dan pahitnya kematian. Nasihatnya Nabi ini bahwa pedih dan pahitnya kematian, nasihatnya Nabi ini adalah nasihatnya untuk kita agar kita mempersiapkan apa? Likai yasta'idu lahu, agar kita mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Kemudian yang kedua, wa yasbiru ala sadaidid dunya, satu, agar kita mempersiap menghadapi kematian. Yang kedua, agar kita sabar terhadap kepedihan dunia. Apa sih kepedihan dunia, Bu? Saya ingin tanya, Bu, apa sih kepedihan dunia yang kita rasakan? Jual ikan, lakunya sedikit, itu pedih itu. Jual ikan, ikannya cepat busuk, pedih. Kadang beras tidak ada, pedih. Kadang anak sakit, itu pedih. Kadang suaminya itu sudah meninggal duluan, itu pedih. Pedih itu, Bu. Tapi kata Imam Nasr bin Muhammad Samarkandi ini, li'anna sabara ala sadaidi dunya aisaru min syiddatul maut. Sabarnya kita, Bu, kita sabar menghadapi tidak ada beras di rumah, kita sabar itu, Bu, tidak ada uang untuk belanja, kita sabar menghadapi suami sedang sakit, kita sabar menghadapi anak sedang sakit. Kata beliau apa? Aisaru, itu lebih mudah daripada apa? Daripada syiddatul maut, daripada pedihnya kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tiada kata yang pantas kita ucapkan selain mengucapkan alhamdulillah. Karena tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Yakin apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa didoakan oleh seluruh penduduk langit dan juga ikan-ikan yang di lautan. Selama kita berada dalam menuntut ilmu juga mereka senantiasa mendoakan kita hatta yarji', sehingga kita pulang ke rumah masing-masing. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in serta pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semakin tetap istiqomah terhadap ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana bukti cinta kepada Nabi? Kata Nabi, aksaru minas salawati alaihi. Jadi bukti cinta kepada Nabi itu dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala dina Muhammadin tibil qulubi
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kita dalam bab tentang pahit dan pedihnya kematian, ya. Pada minggu lalu kita bahas. Kita lanjutkan lagi malam hari ini. Qala al-Faqih rahimallah, telah berkata Al-Imam Abu Lais Nafsar bin Muhammad As-Samarkandi, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Apa kata beliau? Man aikanu bil maut, barang siapa yang meyakini bahwa kematian itu pasti. Orang yang meyakini kematian itu pasti, kata beliau, wa'lam annahu nazalu bihi la mahallatun, ketahuilah bahwasanya kematian itu pasti akan datang dan tidak diketahui di mana kematian itu akan menghampiri kita. Bisa jadi kita sedang jual ikan, kematian itu datang. Tuh. Atau bisa jadi kita sedang berada di lautan, kematian itu datang. Atau bahkan orang yang di atas tempat tidur pun bisa saja kematian itu akan datang. Maka karena tidak diketahui kapan datangnya kematian dan di mana kematian itu akan menjemput kita, beliau berpesan, fala budda lahu minal isti'dadi lahu bil a'malis shalihat wa bil istinabu anil a'mal khabisah. Maka wajib bagi kita apa? Untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri kematian itu ada dua yang kita lakukan. Pertama, kata beliau, bil a'malis sholihati, itu memperbanyak amal soleh. Apa saja bentuk amal soleh itu, Bu? Satu, jaga sholat kita. Yang kedua, jangan lupa silaturahim, jangan sampai putus tali silaturahim. Yang ketiga, bagi-bagi, Bu. Ustaz, bagaimana kalau di rumah tidak ada apa-apa, Ustaz, untuk bagi itu? Tidak ada apa-apa. Kata Nabi, adabnya, saya dulu itu ngaji kitab Bulughul Maram. Ya. Yang ada di rumah itu hanya air putih saja, Ustaz. Tidak ada apa-apa. Kata Nabi, apabila kamu masak, kata Nabi, apabila kamu masak sayur, kata Nabi, maka fa'akthir ma'aha, maka perbanyakan kuah sayurnya. Kemudian kuahnya ini harus dibagi kepada tetangga kita. Bisa jadi amalan yang remeh temeh ini, Bu, yang kecil ini sini, asbab kita itu masuk ke dalam surga itu. Setiap hari kita kan di sini kan banyak ikan itu. Habis dapat ikan, udah bagilah tetangga sebelah. Walaupun sedikit. Bisa jadi pada saat itu, Masya Allah, dengan amalan ini bisa jadi kita asbab itu masuk kematian kita husnul khotimah. Nah, saya sudah pernah cerita wanita malam dari satu laki-laki ke laki-laki. Itu kerjaannya tiap hari malam itu begitu tuh. Satu ketika dia menolong seekor anjing yang hampir mati. Anjing ini di samping sumur karena kehausan. Anjing ini sudah menjulur lidahnya keluar, Bu. Dia kehausan. Apa yang terjadi? Datang wanita ini, dilihat oleh wanita ini keadaan anjingnya sudah kritis. Lalu terompak sepatunya ini, kebingungan dia mau ambil air bagaimana. Dia ambil terompak sepatunya, kemudian diikatin sepatunya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Dapat air di dalam sumur dari sepatunya ini, Bu. Kemudian air yang dari sepatunya ini dia
suapkan air ini ke mulut anjing, sehingga anjing tadi yang mau mati kemudian dia hidup kembali. Selang berapa saat kemudian perempuan ini akhirnya mati. Maka orang-orang sekitar kampung itu mengatakan matinya orang ini adalah mati su'ul khatimah, mati yang tidak bagus. Tetapi Masya Allah, karena amalan itu tadi menyebabkan perempuan ini dengan kasih sayang Allah dia masuk ke dalam surga, menolong anjing. Itu bahwa jangan anggap perang remeh-temeh itu. Apalagi tetangganya saja tidak pernah dikasih sayur, apalagi orang lain gitu. Oke, Bu ya. Yang kedua, wabil istinabu anil a'malil khabisa, jauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah, tercela. Apa bentuk perbuatan yang tercela? Itu banyak. Suka gosip. Tuh. Ada dua kan? Gibah dengan apa bedanya? Ibu tahu bedanya fitnah dengan gibah? Kalau fitnah itu dia bicara orang lain, belum tentu orang lain itu lakukan. Itu fitnah. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Kalau gibah gimana, Bu? Gibah itu sudah pasti orang itu bisa itu selingkuh. Itu anak dalam kandungannya itu bukan anak dia. Memang betul perempuan itu hamil. Sudah aib itu, tapi aibnya dia perempuan itu hamil itu, Bu, jangan sampai kehamilannya itu kita cerita kepada orang lain, jangan. Sudah benar dia itu, benar dia ada posisi hamil, anaknya dia kandungan bukan suaminya itu, orang lain. Tapi jangan sampai kita ceritakan lagi keaibannya itu ke orang lain. Oke, Bu, itu bedanya fitnah dengan gibah. Jauh itu. Kenapa demikian kita harus jauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah? Fa innahu la yadri mata yanziluhu, karena kita tahu kapan datangnya kematian itu, tidak tahu. Faqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tentang kematian ini? Kata Nabi apa? Syiddatul maut wa miraratihi, bahwa pedihnya kematian, pedih dan pahitnya kematian. Ini karena itu ya, kalau mau lihat, Bu, kalau mau lihat bagaimana lihat pedihnya kematian, sering-seringlah kalau orang sakaratul maut itu kita dampingi, lihat itu pedih, itu pedih. Nabi saja itu merasakan kepedihan, tapi sakitnya Nabi itu sedikit. Kemudian nasihatnya Nabi ini bahwa pedih dan pahitnya kematian, nasihatnya Nabi ini adalah nasihatnya untuk kita agar kita mempersiapkan apa? Likai yasta'idu lahu, agar kita mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Kemudian yang kedua, wa yasbiru ala sada'idid dunya, satu, agar kita mempersiapkan menghadapi kematian. Yang kedua, agar kita sabar terhadap kepedihan dunia. Apa sih kepedihan dunia, Bu? Saya ingin tanya, Bu, apa sih kepedihan dunia yang kita rasakan? Jual ikan, lakunya sedikit, itu pedih itu. Jual ikan, ikannya cepat busuk, pedih. Kadang beras tidak ada, pedih. Kadang anak sakit, itu pedih. Kadang suaminya itu sudah meninggal duluan, itu pedih. Pedih itu, Bu. Tapi kata Imam Nasr bin Muhammad Samarkandi ini, li'anna sabara ala sada'id dunya aisaru min syiddatul maut. Sabarnya kita, Bu, kita sabar menghadapi tidak ada beras di rumah, kita sabar itu, Bu, tidak ada uang untuk belanja, kita sabar menghadapi suami sedang sakit, kita sabar menghadapi anak sedang sakit. Kata beliau apa? Aisaru, itu lebih mudah daripada apa? Daripada syiddatul maut, daripada pedihnya kematian. Kita sakit, Bu, terinjak kaki kita terkena bara api, itu lebih mudah dibanding apa? Dibanding pedihnya kematian. Ada satu cerita, Bu, pada zaman Nabi. Datanglah seorang laki-laki itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang,
Apa dia katakan? Ji'tuka li tu'allimani min qaraibil ilmi. Wahai Rasulullah, aku datang kepada engkau. Saya minta engkau ya Rasulullah ajarkan kepadaku tentang qaraibil ilmi, min qaraibil ilmi. Tentang apa? Ilmu-ilmu yang asing atau keajaiban-keajaiban daripada ilmu, kata laki-laki ini. Kemudian Nabi itu bertanya kepada laki-laki ini, pemuda ini, apa kata Rasulullah kepada pemuda ini? Ma sona'ta fi ra'sil ilmi. Apa yang telah engkau perbuat tentang intisarinya ilmu? Maka laki-laki itu bertanya lagi, wa ma ra'sul ilmi? Apa itu ra'sul ilmi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, hal arafta Rabbul Azza wa Jalla, apakah kamu tahu Tuhanmu Rabb Azza wa Jalla? Maka laki-laki itu mengatakan, iya, saya tahu, saya kenal itu Tuhan Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bertanya lagi kepada pemuda itu, famadha fa'alta fi haqqihi? Apa yang telah engkau lakukan? Apakah engkau telah memenuhi hak-hak Tuhanmu? Apa kata laki-laki itu? Wa qala masya Allah, ya Rasulullah, aku pasrah saja ya Rasulullah, terserah Allah berkehendak apa seperti aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya lagi, wahal araftal maut? Apakah engkau tahu tentang kematian? Laki-laki itu, pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu tentang kematian. Qala na'am. Maka Nabi bertanya lagi, wa madza a'adta lahu? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kematian itu? Maka laki-laki itu mengatakan apa? Masya Allah, ya Rasulullah, saya pasrah saja, apa saja yang dikehendaki oleh Allah, terserah deh. Tuh. Maka Nabi SAW mengatakan, idhab, silakan engkau pulang. Karena laki-laki ini ternyata dia dari jauh, kemudian tidak mampu menjawab pertanyaan Nabi, dia hanya mampu menjawab apa? Masya Allah. Kemudian Nabi mengatakan apa? Idhab, silakan kamu pergi. Fakum bima hunak, kemudian silakan engkau pergi ke kampung halamu, kamu menetap di sana. Summa ta'al hatta u'allimuka min qarabil ilmi. Nanti berapa tahun kamu di sana, kamu balik lagi ke sini, saya akan ajarkan engkau tentang qaraibil ilmi, tentang keajaiban-keajaiban atau ilmu-ilmu yang asing, kata Rasulullah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, selang berapa tahun laki-laki ini tinggal di kampung halamannya, kemudian laki-laki ini dia datang kembali di hadapan Nabi. Berapa tahun kemudian? Setelah itu apa kata Nabi? Pada saat dia datang kembali yang kedua kalinya, kata Nabi, selang berapa tahun, Bu? Nabi di hadapan Nabi, apa kata Nabi? Coba ambil tangan engkau. Do' yadaka ala qalbik. Ambil tangan engkau, kemudian tangan engkau pegang. Sandarkan di dada engkau. Sandarkan di dadamu. Fama la tarda li nafsik la tardahu li akhil muslim. Apabila engkau tidak ridho terhadap dirimu, maka engkau juga tidak akan ridho terhadap saudaramu. Tapi wa maradaitahu, apabila engkau ridho li nafsika, apabila engkau ridho terhadap dirimu, maka kata Rasulullah, fardahu li akhika, maka engkau pasti ridho terhadap saudaramu. Artinya apa ini, Bu? Terkadang kita ini, Bu, egois. Contoh ini, kita beri sesuatu ini, tidak pernah ridho ini, Bu. Tidak pernah kita ridho. Ya udah deh, saya ridho. Bahasa apanya? Bahasa yang lebih apa? Tidak pernah mengalah. Dengan suami tidak pernah mengalah. Dengan saudara itu tidak pernah mengalah. Dengan tetangga itu tidak pernah mengalah. Berarti kita itu apa? Di dalam diri kita itu tidak ridho. Kalau dalam diri kita itu tidak ridho, Bu, berarti kita tidak ridho terhadap saudara kita. Tapi kalau dalam diri kita itu ada keridhaan, pasti kita akan ridho terhadap orang lain. Maka kata Nabi, itu adalah qaraibil ilmi. Dia itu adalah qaraibil ilmi, keajaiban-keajaiban daripada ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi menjelaskan bahwa persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, karena mempersiapkan diri menghadapi kematian, kata Rasulullah, min ra'sil ilmi, itu intisarinya ilmu.
Intisari daripada Al-Quran salah satunya adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Intisari yang diajarkan oleh Nabi dalam hadisnya apa? Salah satunya apa? Mempersiapkan diri menghadapi kematian. Tuh, jangan malas-malas datang taklim. Kita ini kalau lagi moodnya baik datang, kalau moodnya tidak baik pulang. Maka kalau bisa sih kalau moodnya tidak baik tidak pernah nongol itu. Tuh. Misalkan 5 orang. Kalau bisa sih Bu. Taklim kita itu kalau malam ini seandainya kira apa ya kita musyawarahkan dulu siang atau sore. Hari Senin sore, hari Selasa sore. Mana hari-hari yang sekiranya ibu-ibu itu tidak sibuk, itu dimusyawarahkan. Kalau malam boleh juga, tapi kalau malam semua sholat isya di sini, langsung sholat isya langsung. Oke, daripada ngantukkan. Gimana ibu-ibu? Bu, ada pertanyaan? Kalau bersedia sore. Kalau tidak malam, tapi malam habis isya usahakan ini. Itu supaya jangan ngantuk-ngantukan. Saya lihat ibu-ibunya capek. Hari ini saya kegiatan 3 majelis taklim. Ibu-ibu sore habis asar lari lagi, pergi bakar api unggun, pulang dari api unggun lagi ke sini. Itu capek. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Minggu kemarin saya tidak datang karena saya lagi orientasi prajabatan itu 1 minggu. Capek sampai malam gitu. Sekira itu ibu-ibu ini milik Allah. Mohon doanya mudah-mudahan diberi kesehatan selalu, dimurahkan rezeki, dilancarkan urusan Bu ya. Baik-baik. Jadi itu saja dari saya malam hari ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah insyaallah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.